Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2020-2021 dengan nomor induk mahasiswa 32033110009, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tema pengetahuan keluarga dan tetangga tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan mini riset yang telah saya buat, keluarga dan tetangga saya masih mengetahui tentang hukum. Mereka hanya mengenal hukum dari televisi, itu pun kasusnya tentang pencurian, pernikahan, perceraian, dan kasus narkoba atau kasus lainnya. Untuk itu, saya membuat rekayasa ide bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Di dalam rekayasa ide yang saya buat, saya menawarkan solusi dengan menyebarkan informasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan TikTok. Kenapa saya memilih media sosial? Karena setiap orang pasti memiliki media sosial. Bahkan anak yang di bawah umur saja sudah memiliki media sosial. Banyak orang-orang menghabiskan waktunya hanya untuk mengunduh media sosial. Untuk itu, lihat cuplikan berikut ini. Macam-macam bentuk hukum yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada hukum perdata Indonesia atau yang sering disebut dengan hukum privat. Hukum ini bersifat pribadi, yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang pribadi warga negara. Contohnya, perceraian. Gegap gempita pesta kawin itu belum lagi selesai ketika kini sudah santer terdengar Rizky Syafarudin menolak cerai Nadia Mustika. Yang kedua adalah hukum pidana Indonesia. Hukum ini berkaitan dengan aturan negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintah, dan tindak pidana. Contohnya, hukum pidana adalah telah menjelaskan dan menjelaskan unsur tindak pidana tanpa identitas, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000 dengan tentuan pada dalam tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 hari. 3 pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran membangun di jalur hijau. Yang kedua, membangun tanpa IMB. Dan yang ketiga, penduduk tanpa identitas. Ketiga, ada hukum tata negara. Hukum ini berkaitan dengan aturan dan prosedur yang mengatur hubungan antar lembaga negara. Contohnya, kasus perselisihan hasil pemilu 2014. Meski memperoleh suara terbanyak urutan ketiga,
Partai Gerindra tetap mempermasalahkan hasil pemilu di 26 provinsi, dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 48 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR, perseorangan calon anggota DPR, perolehan suara partai di tingkat DPRD provinsi, serta perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD provinsi. Partai Gerindra menggugat KPU atas dasar adanya dugaan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu lalu, sehingga merugikan perolehan suara Partai Gerindra. Yang keempat adalah hukum Islam. Hukum Islam hanya berlaku pada pemeluk agama Islam. Contohnya, hukum cambuk di Aceh karena melakukan zina. Dan segala macam lalu dieksekusi cambuk 150, selesai. Dan dia bisa kembali seperti biasa di masyarakat. Ada banyak kasus yang kemudian dia mengancam karena merasa merasa rugi gara-gara si perempuan melapor. Yang kelima adalah hukum adat. Hukum adat merupakan aturan tak tertulis yang sudah ada sejak zaman dahulu dan disetujui oleh masyarakat dalam suatu daerah. Hukum ini bersifat elastis dan berkembang mengikuti zaman. Contohnya adalah hukum adat yang berada di Dayak. Ada dua ibu-ibu yang berselisih paham dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tetap dijatuhi hukum adat dengan membayar denda 1 juta rupiah, membawa ayam dan parang sebagai dendanya. Sekarang begini, ini adalah sumpah adat, makanya dibikin seperti itu. Jangan sampai dua-dua diulang lagi ya. Ini sumpah adat. Jadi doanya pun adalah doa adat, bukan doa agama Islam.